Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Swastika. Saat hari ini saya akan mempresentasikan mengenai SRM 4 saya yang berjudul Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Sistem Informasi, SDM, dan Budaya Startup, kasus kontak Beles Kokat pada PT Widya Inovasi Indonesia. Pesatnya era digital saat ini ditandai dengan munculnya pertumbuhan bisnis berbasis digital. Pertumbuhan bisnis digital ini dikenal dengan sebutan startup digital. Startup yang berarti adalah perusahaan rintisan dan digital yang berarti adalah berfokus pada teknologi. Startup adalah perusahaan yang memang dirancang untuk tumbuh cepat karena perusahaan tersebut memiliki struktur, pola pikir, serta kemampuan yang unik mereka, tapi mereka juga memiliki keterbatasan mengenai SDM awal di early stage mereka. Karena startup dituntut untuk selalu beradaptasi dengan perubahan pasar yang relatif cepat, sehingga membuat para pendiri atau co-founder harus selalu memiliki perencanaan strategis yang matang. Perencanaan strategi merupakan sebuah proses untuk menentukan program-program yang akan dilakukan oleh perusahaan, dan mereka harus mampu memperkirakan alokasi SDM untuk beberapa tahun yang akan datang. Menurut data Euromonitor 2014 mengenai penjualan online Indonesia telah mencapai 1,1 miliar US dollar atau lebih tinggi dibandingkan negara Thailand dan Singapura. Penjualan online tersebut berbanding terbalik dibandingkan dengan total perdagangan retail, oleh karena itu penjualan e-commerce Indonesia mampu tumbuh pesat sebesar 0,07%, yang berarti bahwa pertumbuhan digital semakin pesat di Indonesia. Karena besarnya kebutuhan bisnis berteknologi membuat banyaknya SDM memiliki latar belakang background seperti software engineering, product designer, maupun product manager, mereka lebih tertarik untuk bekerja di perusahaan rintisan. Setiap perusahaan rintisan pasti membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah inovasi yang baru. Hal ini membuat para pemimpin harus memiliki peranan yang sangat penting di dalam organisasi. Karena itu, kepemimpinan adalah proses memfasilitasi dan mempengaruhi pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Meskipun gaya kepemimpinan memiliki tujuan yang sama, mereka juga secara substansial mereka berbeda dalam proses di mana mereka memimpin maupun memotivasi para pengikutnya. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap organisasi adalah sistem informasi. Sistem informasi merupakan sebuah komponen yang terdiri dari teknologi informasi, SDM, dan prosedur kerja yang akan diproses selanjutnya, disimpan dan dianalisis, serta disebarkan informasi tersebut yang sudah diolah untuk mencapai tujuan organisasi. Perusahaan juga menyadari bahwa SDM merupakan modal dasar dalam pembangunan perusahaan. Oleh karena itu, kualitas SDM harus selalu dikembangkan dan diarahkan agar tercapainya tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tidak hanya itu, budaya organisasi juga merupakan salah satu faktor atas keberhasilan sebuah organisasi. Kita tahu budaya organisasi merupakan suatu pemahaman seperti norma, sikap, dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh setiap anggota organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa menerapkan strategi sebagai tujuan organisasi yang ingin dicapai. Sebagai salah satu upaya perusahaan tersebut, mereka harus memiliki pengukuran kinerja organisasi. Salah satunya adalah BSC. Kita tahu BSC adalah eee, memiliki keistimewaan pada pengukuran kinerja yang cukup komprehensif. Selain BSC mampu mempertimbangkan kinerja finansial, BSC juga mampu mempertimbangkan kinerja non-finansialnya. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai pendekatan konteks bias Kokat yang diterapkan kepada perusahaan rintisan oleh PT Widya. Kita tahu bahwa PT Widya ini berfokus kepada AI, IoT, dan robotics. Permasalahan yang ada perusahaan PT Widya adalah yang pertama, karena co-founder atau direktur utama ini memiliki gaya kepemimpinan micromanagement. Dan yang kedua adalah perusahaan ini belum memiliki visi misi yang jelas atau terarah karena perusahaan ini masih terbilang baru, berumur 3 tahun, sehingga mereka masih berfokus kepada penjualan produk dan mencari pendapatan serta keuntungan. Di samping itu, perusahaan ini juga belum memiliki sistem pengukuran kinerja karyawan karena perusahaan ini masih menggunakan OKR per project sebagai tolak ukur kinerja. Dan perusahaan tersebut belum mampu memberikan fasilitas training karyawan untuk peningkatan soft skill mereka. Di samping itu, pihak investor memiliki kontribusi yang cukup besar di dalam pengendalian manajemen, termasuk keputusan dalam menetapkan sistem informasi yang akan dipakai oleh perusahaan. Karena perusahaannya adalah perusahaan rintisan, sehingga karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut adalah berusia 20 hingga 25 tahun, yang mayoritas mereka belum memiliki pengalaman kerja, sehingga menyebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki figur yang dapat membantu perbaikan internal manajemen. Pertanyaan penelitian adalah, mengapa kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap SI, SDM, dan budaya startup di perusahaan PT Widya? Lalu yang kedua adalah, bagaimana jika kepemimpinan PT Widya terhadap SI, SDM, budaya startup diukur dengan konteks balance scorecard? Pada manfaat akademiknya adalah penelitian ini memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai penerapan balance scorecard di perusahaan industri 4.0. Prakteknya adalah penelitian ini
mampu memberikan informasi mengenai manfaat BSC apabila diimplementasikan dan digunakan sebagai pengukuran kinerja perusahaan. Seperti perusahaan dapat melakukan perencanaan strategis yang lebih baik, meningkatkan komunikasi strategi dan eksekusi baik internal maupun eksternal yang lebih terbuka dan dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja baik secara kepemimpinan, SI, SDM, dan budaya organisasi dengan melihat banyaknya faktor yang muncul dalam internal perusahaan. Karena penelitian ini membatasi permasalahan yang hanya berfokus kepada learning and growth, yaitu SI, SDM, dan budaya organisasi, sehingga penelitian ini menjadi lebih fokus dalam menggali permasalahan. Dan di samping itu, penelitian ini karena memiliki keterbatasan waktu dan kondisi penelitian. Motivasi penelitian adalah karena tren tumbuh semakin cepat mengenai teknologi dan perusahaan yang mendorong peneliti untuk meneliti bagaimana sih jika perusahaan rintisan ini menerapkan tolak ukur kinerja di perusahaan industri 4.0 dengan menggunakan Belascocat. Dari kepemimpinan kita tahu bahwa suatu cara yang digunakan oleh pemimpin untuk dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Setiap gaya tersebut sangat bergantung kepada karakteristik dan kepribadian setiap pemimpin. Pemimpin juga harus mampu memberikan perhatian, mampu membina, serta mengarahkan serta menggunakan semua potensi karyawannya. Hal tersebut sebagai salah satu faktor sukses atau tidaknya di sebuah organisasi. Sistem informasi adalah penting bagi organisasi untuk memiliki sistem informasi yang menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Pengembangan sistem informasi yang tidak direncanakan secara sistematis akan mengakibatkan organisasi tersebut tidak memiliki skala prioritas dalam mengembangkan teknologi. Hal inilah yang menjadi dampak penurunan produktivitas organisasi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu membuat sebuah perencanaan strategis mengenai sistem informasi sebagai salah satu cara untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Sama halnya dengan SDM. SDM adalah keberhasilan yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi, karena SDM yang berkualitas adalah salah satu kunci yang mampu menghasilkan sesuatu yang dikehendaki oleh setiap perusahaan. Sedangkan kegagalan dalam mengolah SDM dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan dan gangguan untuk mencapai tujuan organisasi, baik itu secara kinerja, mencapai profit maupun kelangsungan hidup di sebuah organisasi. Budaya organisasi juga salah satu nilai atau simbol yang harus dimiliki oleh suatu organisasi, sehingga anggota organisasi di dalam organisasi tersebut mampu merasakan menjadi satu keluarga dan menciptakan suatu kondisi yang berbeda dengan organisasi lain. Belascocat, kita tahu Belascocat adalah sebuah sistem manajemen strategi yang dapat menjabarkan visi misi dan strategi perusahaan ke dalam tujuan operasional untuk mengukur kinerja melalui empat perspektif. Pertama, perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan learning and growth. Berdasarkan penelitian terdahulu, Eugene et al., pada penelitian ini adalah membahas mengenai perilaku kepemimpinan untuk memprediksi kepuasan karyawan berdasarkan perspektif BSC. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja atau kepuasan kerja karyawannya. Sacha Kraus, pada penelitian digital entrepreneurship, penelitian ini berfokus kepada kewirausahaan digital dan teknologi digital. Pada penelitian ini menggunakan metode literatur sebagai acuan penelitian dengan membandingkan beberapa penelitian baik secara kuantitatif, teoretikal, case study, maupun kualitatif. Keterbatasan pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya berfokus kepada jurnal akademik, sedangkan Gerard Narot, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif didasarkan pada dua studi kasus di perusahaan industri, yaitu Amido dan Mekatronik, dengan menggunakan tipologi yang membedakan karakteristik masing-masing sistem manajemen perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan studi kasus dengan objek PTWD Inovasi yang berfokus pada AI, IoT, dan robotik. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya yang pertama adalah menyusun dan mempersiapkan serta mengumpulkan untuk dianalisis melibatkan wawancara, scanning. Lalu kedua, memahami dan membaca data secara keseluruhan. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara umum. Setelah itu dilakukan coding data atau diolah sebuah informasi tersebut menjadi beberapa kelompok ke dalam tulisan. Setelah mengolah proses coding tersebut, dibentuk untuk dijadikan tema dan deskripsi, lalu menghubungkan tema tersebut dan disajikan kembali ke dalam narasi serta memvalidasi keakuratan hasil penelitian.
Hasil penelitian pengaruh gaya kepemimpinan PT Widya yang pertama, gaya kepemimpinan direktur utama itu lebih condong bersifat fleksibel, cepat, dan mikromanajemen. Dalam beberapa kasus, gaya kepemimpinan mikromanajemen ini dapat mengakibatkan yang pertama, berdampak buruk terhadap potensi kerja karyawan. Yang kedua adalah menambah rasa stres karyawan saat bekerja. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga belum bisa menerapkan visi misi perusahaan yang terarah. Hasil penelitian proses sistem informasi di perusahaan PT Widya yang pertama adalah karena adanya campur tangan pihak investor dalam pengambilan keputusan, sehingga investor tersebut menyuruh untuk PT Widya ini menggunakan aplikasi startup lain yang akan digunakan oleh perusahaan tersebut. Karena startup lain sedang membangun, aplikasi tersebut sehingga mau tidak mau PT Widya harus menggunakan Excel untuk sementara waktu sebagai sistem informasi mereka, dan mereka harus mencari modal dan format sendiri untuk sementara waktu. Lalu untuk proses SDM PT Widya yaitu mereka melalui media sosial, Jobstreet, LinkedIn, atau pelamar itu bisa datang sendiri ke kantor dengan menyerahkan surat lamaran. Untuk pembuatan knowledge test atau interview itu diserahkan langsung kepada divisi yang bersangkutan sehingga, tidak ada campur tangan dari direktur utama dalam hal penilaian atau, pembuatan soal untuk karyawan baru. Di samping itu PT Widya ini belum mampu menerapkan atau menyediakan peningkatan soft skill dan pengembangan untuk karyawannya. Untuk hasil budaya organisasi PT Widya, karena perusahaan ini adalah perusahaan rintisan sehingga perusahaan ini menerapkan gaya fleksibel dan dinamis, dikarenakan pertama adalah karyawan yang bekerja di sana mayoritas berusia 20 hingga 25 tahun, sehingga hal tersebut menyebabkan perusahaan tersebut belum memiliki aturan yang ketat seperti pada perusahaan umumnya. Lalu pada BSC juga perusahaan ini belum mampu menerapkan BSC sebagai tolak ukur kinerja, sehingga perusahaan tersebut menggunakan OKR per project sebagai acuan tolak ukur kinerja. Kesimpulannya adalah pada perusahaan PT Widya Inovasi ini, kepemimpinan atau direktur utama ini lebih condong cepat, fleksibel, dan gayanya lebih ke micromanagement. Mereka tidak hanya fokus kepada penjualan, profit semata, sehingga mereka melupakan perbaikan internal. Pada beberapa kasus juga gaya kepemimpinan micromanagement ini dapat mengakibatkan yang pertama, berdampak buruk terhadap potensi kerja karyawan, yang kedua adalah menambah rasa stres karyawan saat bekerja. Tidak hanya itu, kepemimpinan tersebut menyebabkan perusahaan ini belum dapat menerapkan visi misi yang terarah atau baik di dalam perusahaan. Hal ini berdampak kepada sistem informasi perusahaan yang belum bisa mengimplementasikan dengan baik, serta masih adanya campur tangan dari pihak investor dalam proses pengambilan keputusan di internal perusahaan. Gaya kepemimpinan tersebut juga berdampak pada proses pemberdayaan SDM seperti belum adanya pelatihan peningkatan soft skill, proses hiring maupun rekrutmen karyawan. Di samping itu, PT Widya karena PT Widya ini adalah perusahaan rintisan sehingga budaya organisasi yang diterapkan adalah lingkungan dinamis, fleksibel, dan mayoritas yang bekerja di perusahaan tersebut adalah anak-anak muda atau fresh graduate yang berusia 20 hingga 25 tahun yang belum memiliki pengalaman kerja sehingga menyebabkan perusahaan tersebut tidak memiliki figur untuk dapat membantu perbaikan internal manajemen perusahaan baik dari segi SI, SDM maupun penetapan visi misi perusahaan. Tidak hanya itu, perusahaan karena belum bisa menerapkan BSC sehingga mereka menerapkan atau menggunakan OKR per project sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Terima kasih.